Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Gisel Sylvia Miudi dengan nomor induk mahasiswa 4416040035, jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan terapan, kelas 8A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Mulyanto selaku dosen pembimbing 1 saya dan kepada Ibu Teti Rimenda selaku dosen pembimbing 2 saya atas segala bantuan, masukan, dan bimbingannya dalam proses pengerjaan skripsi ini. Di sini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga atau DPK, Non-Performing Loan atau NPL, dan Loan to Deposit Ratio atau LDR terhadap kredit modal kerja PT Bank CIMB Niaga Tbk tahun 2009 sampai 2019. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perekonomian Indonesia pada tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,02%, yang mana mengalami penurunan sebesar 0,15% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 5,17%. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan dengan angka 5% tersebut adalah tidak mudah, mengingat banyaknya situasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada saat itu, seperti adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Penyaluran kredit perbankan Indonesia pada tahun 2019 juga mengalami penurunan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan bahwa kredit perbankan pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 6,08%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu, yaitu sebesar 11,70%. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, jenis kredit investasi tumbuh cukup baik, yaitu sebesar 13,17%. Namun lain halnya dengan jenis kredit lainnya, seperti penyaluran jenis kredit konsumsi yang mengalami penurunan sebesar 5,81% dari tahun lalu, sebesar 10,35%. Begitu juga dengan jenis kredit modal kerja yang hanya dapat tumbuh sebesar 2,55% dari tahun lalu, sebesar 13,03%. Jenis kredit modal kerja inilah merupakan jenis kredit yang paling lambat pertumbuhannya pada tahun 2019. Jika yang sebelumnya saya jelaskan adalah data penyaluran kredit perbankan secara nasional, di sini saya sajikan data penyaluran kredit berdasarkan jenisnya dari beberapa bank-bank terbesar di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh penyaluran kredit dari BRI, BNI, BCA, dan Bank CIMB Niaga. Dari data keempat bank tersebut, terlihat bahwa Bank CIMB Niaga juga mengalami penurunan penyaluran kredit pada jenis kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek yang diberikan guna untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal usaha suatu perusahaan atau bisnis. Kredit modal kerja hanya memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau habis dalam satu siklus usaha. Menurut Putri dan Sutrisno 2018, kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi suatu bisnis. Contoh penggunaan dari kredit modal kerja yaitu untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar biaya-biaya lainnya berhubungan dengan proses produksi. Menurut Yuda dan Meranto 2010, faktor internal bank berperan terhadap besarnya penyaluran kredit bank. Penyaluran kredit tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersedia atau yang bersumber dari dana pihak ketiga atau DPK, melainkan juga dipengaruhi oleh besarnya kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL, dan besarnya loan to deposit ratio atau LDR. Dalam penelitian ini didapati fenomena gap, yaitu adanya ketidaksesuaian antara teori dengan fakta yang terjadi. Secara teori, DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. DPK merupakan sumber dana bank yang berasal dari simpanan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tugas utama bank, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi, ketika dana bank bertambah, maka bertambah pula dana yang dapat disalurkan bank dalam bentuk kredit, sehingga penyaluran kredit termasuk kredit modal kerja juga bertambah, begitu juga sebaliknya. Tapi berdasarkan tabel yang telah saya sajikan, terlihat DPK PT Bank CIMB Niaga Tbk pada 2019 bertambah, tetapi kredit modal kerja justru berkurang, maka hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Selanjutnya, NPL. Secara teori, NPL berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit. NPL merupakan rasio dari risiko kredit, yaitu berupa kredit bermasalah. Ketika kredit bermasalah bertambah, maka semakin besar risiko yang dihadapi bank. Biasanya, bank akan lebih selektif lagi dalam menyalurkan kreditnya termasuk kredit modal kerja, sehingga akan mengurangi penyaluran kredit, begitu pula sebaliknya. Tetapi berdasarkan tabel, terlihat NPL PT Bank CIMB Niaga Tbk pada 2019 turun, artinya jumlah kredit bermasalah berkurang, tetapi kredit modal kerja juga ikut menurun.
maka hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Kemudian LDR. Secara teori, LDR berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit. LDR merupakan rasio dari perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap DPK. LDR mencerminkan seberapa besar kredit yang dapat disalurkan bank dengan DPK sebagai sumber dananya. Maka semakin besar LDR, semakin besar pula penyaluran kredit bank. Tetapi berdasarkan tabel, terlihat LDR PT Bank CIMB Niaga Tbk pada 2019 naik, namun kredit modal kerja justru turun. Maka hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, ditemukan adanya research gap. Yang pertama, penelitian mengenai DPK. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jalunggono 2016, DPK berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit modal kerja. Sedangkan dalam penelitian Kuncahyono 2016, ditemukan hal yang berbeda, yaitu DPK tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit. Kemudian, penelitian mengenai NPL. Dalam penelitian oleh Sagita, Indrawati, dan Jalunggono 2019, ditemukan hasil bahwa NPL berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit modal kerja. Sedangkan menurut penelitian Jalunggono 2016, NPL justru berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja. Selanjutnya, penelitian mengenai LDR. Menurut Sofyan 2016, dalam penelitiannya, LDR berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyaluran kredit modal kerja. Sedangkan menurut Putri dan Sutrisno 2018, LDR berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit modal kerja. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh DPK, NPL, dan LDR secara parsial terhadap kredit modal kerja PT Bank CIMB Niaga Tbk tahun 2009 sampai 2019. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh DPK, NPL, dan LDR secara simultan terhadap kredit modal kerja PT Bank CIMB Niaga Tbk tahun 2009 sampai 2019. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, dana pihak ketiga atau DPK secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kredit modal kerja. Yang kedua, non-performing loan atau NPL secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kredit modal kerja. Yang ketiga, loan to deposit ratio atau LDR secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kredit modal kerja. Yang keempat, dana pihak ketiga atau DPK, non-performing loan atau NPL, dan loan to deposit ratio atau LDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kredit modal kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, jenis penelitian. Ditinjau dari tingkat eksplanasinya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, tujuannya untuk mengetahui hubungan antara dana pihak ketiga atau DPK, non-performing loan atau NPL, dan loan to deposit ratio atau LDR terhadap kredit modal kerja PT Bank CIMB Niaga Tbk. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah DPK, NPL, dan LDR sebagai variabel bebas, serta kredit modal kerja sebagai variabel terikat. Kemudian, jenis dan sumber data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh berupa angka-angka. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh dari laporan tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk tahun 2009 sampai 2019 yang didapat melalui website resminya. Lalu metode pengumpulan data. Yang pertama, penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu DPK, NPL, LDR, dan kredit modal kerja. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah literatur yang ada berupa jurnal-jurnal dan buku yang berhubungan dengan penyaluran kredit. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang berasal dari laporan publikasi lembaga. Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan data yang berasal dari laporan tahunan yang dipublikasikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk melalui website resminya. Data yang saya kumpulkan adalah data tahunan dalam periode 2009 sampai 2019. Yang ketiga, riset internet atau online research. Saya berusaha memperoleh berbagai data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penyaluran kredit maupun variabel penelitian lainnya untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya, analisa data. Dalam analisa data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi linear berganda. Di sini, saya menggunakan bantuan program software SPSS versi 26 untuk pengolahan datanya. Sebelumnya, harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar hasil penelitian tidak sulit diinterpretasikan. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Setelah lulus uji asumsi klasik tersebut, barulah bisa dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang dibuat.
Dalam pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji T atau secara parsial, uji F atau secara simultan, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah model penelitian berdistribusi normal atau tidak. Di sini saya menggunakan grafik p-plot. Syarat lulus ujinya yaitu dengan melihat penyebaran data. Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model penelitian ini berdistribusi normal. Dalam gambaran telah ditampilkan, terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini berdistribusi normal dan dapat dinyatakan lulus uji normalitas. Saya juga menggunakan uji statistik dalam uji normalitas ini, yaitu dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana syarat lulus uji ini yaitu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka model penelitian ini berdistribusi normal. Dalam gambar yang telah ditampilkan, terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,200, yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05. Dengan hasil ini, maka dapat dipastikan bahwa model penelitian ini benar berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Model penelitian yang baik adalah yang bebas dari adanya multikolinearitas. Syaratnya, jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Dalam gambaran telah ditampilkan, terlihat bahwa nilai toleransi masing-masing variabel bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas dan model regresi dalam penelitian ini layak digunakan. Selanjutnya, hasil dari uji heteroskedastisitas. Dalam uji heteroskedastisitas ini, saya menggunakan dua pengujian, yaitu dengan scatter plot dan uji Glatzer. Pada uji scatter plot, apabila titik-titik yang ada pada grafik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam gambar yang telah ditampilkan, terlihat bahwa titik-titik tersebut menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan model penelitian ini layak digunakan. Kemudian uji Glatzer. Syarat lulus ujinya adalah apabila variabel bebas memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Dalam gambar yang telah ditampilkan, terlihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas adalah lebih dari 0,05, sehingga dapat dipastikan bahwa model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dan layak digunakan. Selanjutnya adalah hasil dari uji autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka hasil dari olah data akan bias dan tidak akurat. Untuk mengetahui adanya korelasi, dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Syaratnya adalah, jika Durbin Watson di antara negatif 2 sampai positif 2, maka tidak ada autokorelasi. Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan, terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,590 atau di antara negatif 2 sampai positif 2. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi dan layak digunakan. Selanjutnya, setelah diketahui lulus semua uji asumsi klasik, barulah dilakukan uji regresi linier berganda. Pada gambar tersebut menunjukkan hasil uji regresi linier berganda, yang mana dari hasil uji tersebut dapat dibuat persamaan yaitu Y atau kredit modal kerja sama dengan minus 0,517 plus 0,888 plus 0,083 plus 0,001. Nilai konstanta terlihat menunjukkan angka minus 0,517. Artinya, jika variabel bebas yaitu DPK, NPL, dan LDR bernilai 0, maka nilai kredit modal kerja sebesar minus 0,517. Variabel DPK memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,888. Artinya, jika terjadi kenaikan DPK sebesar 1 triliun rupiah, maka akan meningkatkan kredit modal kerja sebesar 0,888 triliun rupiah, dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Variabel NPL memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,083. Artinya, jika terjadi kenaikan NPL sebesar 1%, maka akan meningkatkan kredit modal kerja sebesar 0,083 triliun rupiah, dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Variabel LDR memiliki nilai koefisiensi sebesar 0,001. Artinya, jika terjadi kenaikan LDR sebesar 1%, maka akan meningkatkan kredit modal kerja sebesar 0,001 triliun rupiah, dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.
Selanjutnya, hasil dari uji hipotesis. Yang pertama adalah hasil uji T atau secara parsial. Cara pengambilan keputusannya adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan. Selain itu, juga membandingkan hasil T hitung dengan T tabel. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh signifikan. Berdasarkan tabel hasil uji T, terlihat bahwa nilai signifikansi DPK adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Kemudian T hitungnya adalah 7,282 atau lebih dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kredit modal kerja. Artinya, H1 diterima dan H0 ditolak. Kemudian, pada variabel NPL, terlihat bahwa nilai signifikansi NPL adalah 0,143 atau lebih dari 0,05. Kemudian T hitungnya adalah 1,648 atau kurang dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kredit modal kerja. Artinya, H2 ditolak dan H0 diterima. Lalu variabel LDR. Terlihat bahwa nilai signifikansi LDR adalah 0,941 atau lebih dari 0,05. Kemudian T hitungnya adalah 0,077 atau kurang dari T tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kredit modal kerja. Artinya H3 ditolak dan H0 diterima. Selanjutnya adalah hasil dari pengujian hipotesis secara simultan atau uji F. Ketentuan uji F adalah, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan F hitung lebih dari F tabel, maka secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dalam tabel hasil uji F, terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Kemudian F hitung sebesar 34,255 atau lebih dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa DPK, NPL, dan LDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kredit modal kerja. Artinya H4 diterima dan H0 ditolak. Kemudian hasil uji koefisien determinasi atau R-square. Penentuan keputusannya adalah R-square lebih dari 0 dan R-square kurang dari 1. Artinya, apabila R-square mendekati 0, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sangat terbatas. Sementara jika mendekati 1, maka variabel bebas sudah memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan pada variabel terikat. Dalam tabel hasil uji koefisien determinasi, terlihat bahwa nilai R-square sebesar 0,909. Artinya, variabel bebas yaitu DPK, NPL, dan LDR mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada kredit modal kerja sebesar 90,9%. Sementara sisanya yaitu 9,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama, dana pihak ketiga atau DPK secara parsial berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kredit modal kerja. Artinya, apabila DPK naik, maka akan terjadi kenaikan kredit modal kerja. Begitu pula sebaliknya. Meningkatnya jumlah DPK, maka semakin besar pula sumber dana yang dapat disalurkan melalui kredit. Hal ini menyebabkan kenaikan penawaran kredit kepada masyarakat yang seterusnya juga meningkatkan pertumbuhan kredit termasuk kredit modal kerja. Kedua, non-performing loan atau NPL secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kredit modal kerja. Artinya, apabila NPL naik, maka akan terjadi kenaikan kredit modal kerja namun tidak secara signifikan. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan data PT Bank CIMB Niaga Tbk, diketahui rata-rata NPL selama tahun penelitian adalah 3,08% atau masih berada dalam batas kesehatan bank yaitu maksimal 5%. Sehingga, walaupun terjadi kenaikan NPL, hal tersebut masih dapat dikendalikan dan penyaluran kredit tidak akan dikurangi, melainkan jumlahnya tetap atau dinaikkan, sehingga penyaluran kredit termasuk kredit modal kerja tetap bertambah. Ketiga, loan to deposit ratio atau LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kredit modal kerja. Artinya, apabila LDR naik, maka akan terjadi kenaikan kredit modal kerja namun tidak secara signifikan. Begitu pula sebaliknya. Meningkatnya rasio LDR menandakan bahwa bank mampu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, termasuk kredit modal kerja. Berdasarkan data PT Bank CIMB Niaga Tbk, diketahui rata-rata LDR selama tahun penelitian adalah 95,83% atau masih dalam batas kesehatan bank. Selain itu, dengan terjadinya kenaikan DPK setiap tahunnya, membuat bank merasa tidak khawatir untuk terus meningkatkan penyaluran kredit termasuk kredit modal kerja. Keempat, DPK, NPL, dan LDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kredit modal kerja.
Besar pengaruh tersebut adalah 90,9% dan sisanya sebesar 9,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Demikianlah presentasi saya mengenai skripsi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.